Halo semuanya, kembali lagi di konten Arya Shit dan kali ini kita akan membahas soal albumnya Geordi Grip yang berjudul The New Sound. Dan selamat datang di konten Malas Ngedit Podcast, yaitu adalah podcast yang nggak akan gua edit, nggak akan gua cut karena gua males ngedit. Itu dia. Oke, kembali lagi di konten ini dan ini akan lama banget. Gua rasa ya ini akan lama banget karena kita akan membedah lirik dari album Geordi Grip yang berjudul The New Sound. Singkat aja mungkin pertemuan gue dengan Geordi Grip, karena mungkin pertemuan gue dengan Geordi Grip juga sangat singkat ya. Gue tahu Geordi Grip ya dari Black Midi. Entah kalian sama atau enggak, kalian langsung tahu dari Geordi Gripnya atau langsung dari Black Midi-nya. Cuma gue tahu dari Black Midi ketika waktu itu pokoknya pertemuan gue sama Black Midi nanti aja lah ya, ketika gue bakal ngebahas salah satu albumnya Black Midi, karena gue ada rencana untuk membahas salah satu albumnya Black Midi gitu. Cuma ya gue tahu dari Black Midi, si Geordi Grip ini adalah vokalisnya Black Midi, dan Black Midi bubar dan Geordi Grip mengeluarkan album ini. Dan gue suka banget albumnya, gue suka sama topik yang dibahas. Jadi kita akan coba bedah ya, karena gue belum pernah bedah satu persatu liriknya. Gue cuma beberapa lirik yang gue bedah doang, kayak misalkan lagu-lagu yang gue suka ya gue bedah gitu. Cuma kalau untuk satu albumnya gue belum pernah sama sekali, apakah ini nyambung, apakah ini tentang apa, gue juga kurang tahu. Kita akan bedah sama-sama. Kita langsung aja, jangan terlalu banyak ngomong biar kalian juga nggak akan lama-lama nonton video ini ya. Oke, kita langsung pindah ke Genius. Kenapa gue milih Genius? Karena Geordi Grip tidak menaruh liriknya di Spotify. Jadi kita harus menggunakan Genius, guys. Oke, kita mulai. The New Sound ini rilis di Oktober 4 2024, berarti ya tahun kemarin, di akhir-akhir tahun kemarin. Tuh, The New Sound is Black Midi gitaris and vokalis Geordi Grip solo album. Jadi ya, kita akan coba bahas dari lagu pertama, yaitu Blues. Oke, kita lihat. Dan untuk lagunya mungkin kalian langsung dengerin aja ya, karena gue nggak akan mau ngasih lagunya di sini. Jadi seperti mungkin tadi gue lupa bilang, podcast ini tuh nggak akan ada referensi. Jadi kalian kalau mau cari tahu sendiri aja, kayak lagunya seperti apa, experience-nya seperti apa, dengerin album ini, dengerin sendiri. Kita cuma mau bahas ngebahas liriknya gitu. Oke? Dari lagu yang pertama yang berjudul Blues. Oke. Kita komentarin covernya dulu kayak biasa. Kita covernya. Gue suka banget sama cover ini. Ini sampai gue pakai di album terbaru gue. Jadi mungkin kalau kalian yang tahu akun pribadi gue adalah musisi juga. Terus gue juga baru ngeluarin album juga di 2024. Pas gue ngeluarin album di 2024, gue terinspirasi dari covernya si Geordi Grip ini. Jadi gue bikin stylenya mirip, karena ya stylenya cukup mudah untuk dibuat ya, bisa dibilang dalam tanda kutip nih. Gue nggak menggampangkan sebuah karya, tapi dalam tanda kutip ini cukup mudah untuk dibuat gitu. Ya walaupun punya gue lebih jelek dibandingin ini lumayan bagus gitu. Gue tahu berapa lagunya, dan ketika gue lihat cover ini, gue menggambarkan ya cover ini adalah seorang pria yang terjerat oleh seorang wanita. Pokoknya kayak dia dibunuh karena keignoransannya dia, yang gue lihat ya. Karena lihat aja nih, ini si pria ini berkecup. Pokoknya dia sedang ciuman dengan si wanita ini, dan ketika dia asik ciuman ya, si wanita ini memenggal kepalanya gitu. Jadi kayak apa ya, kayak terlalu terbuai dengan wanita sampai wanita itu membunuh dirinya sendiri gitu. Itu yang gue lihat. Dan dengan beberapa pengetahuan, ini gue bukan anak DKV. Coba kalau anak DKV tolong di kolom dikoreksi ya. Kayak yang setahu gue, beberapa
cover art atau beberapa film itu mempunyai, setiap warna tuh mempunyai arti tertentu gitu. Yang gue tahu kayak kuning ini melambangkan kebohongan, merah bisa melambangkan amarah, cinta gitu. Hijau bisa melambangkan pertumbuhan. Jadi kayak mungkin ini di dunia yang penuh kebohongan, pria ini terbuai oleh wanita yang membunuh dirinya sendiri gitu. Jadi kayak entah si cowok ini juga terlalu ignoran sampai dia terbunuh gitu loh. Dia terlalu mengejar sebuah kenikmatan lain dan dia akhirnya terbunuh karena kenikmatan itu sendiri. Pokoknya itu yang bisa gue gambarkan, yang bisa gue artikan dari cover art ini. Mungkin kalian punya persepsi sendiri soal cover art ini, cuma ini menurut gue seperti ini gitu. Oh, di sini ada ternyata the cover art. The new song was made by late Japanese artist Tokyo Saigrip. Found this picture in a book of Stanley as a great fit. Oh, oke. Berarti ini emang salah satu karya seni dari si Toshio Saeki ya. Maaf nih tadi di awal gue bilang ini terlalu cukup mudah untuk dibuat ya, maaf banget. Karena ya waktu itu gue menganggapnya seperti itu, jadi gue mikirnya kayak gitu ya. Sorry. Gue nggak tahu sebelumnya gitu. Jadi ya ternyata faktanya ini seperti ini gitu. Oke, kita lanjut aja langsung ke lagu pertama ya, biar nggak terlalu lama. Oke, judulnya Blues. Dan ini lagu bahasa Inggris ya, yang dimana gue nggak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi ya kita coba lah ya. Kalau kalian emang jago bahasa Inggris dan mau koreksi gue, silahkan koreksi gue di kolom komentar. Ini ada tukang putu, mudah-mudahan suaranya nggak kedengeran. Oke, kita lanjut. You are a grown up, you have your own stuff and you own pair of oven gloves. Kalau misalkan kita lihat enaknya di Genius gini ya, kita bisa langsung lihat apa yang dimaksud gitu. Owning a stove and oven glove are two rather significant in pertaining adulthood. Oh, berarti si orang ini di lagu ini dia sudah dewasa gitu, karena digambarkan oleh ini ya dia sudah dewasa. You have a arrangement since you keep up appearance and have reputation. Ya pokoknya dia udah udah punya tanggungan untuk mempunyai reputasi, mungkin maintaining an image something under vanity arrangement and assignment and playboy work and social obligation, but it feel hollow like it's more of the status than substance. Oke, pokoknya seperti itu. You sit in the park and work on your sonnets. Sonnets nih apa ya? Coba gue pengen tahu sonnets. Kita lihat Google terjemahan kali ya. Kita back to back ke Google terjemahan bisa kali ya. Kayak apa tadi? Sonnets. Soneta. Oh, N-nya 2. Oh, soneta bener, cuma soneta anjir. You sit in the park and work on your sonnets. Mungkin band ya soneta itu. You talk about yourself in the past tense. You have opinion and shaken. You have opinions that can be shaken and moral firm. Hehe. Gak apa-apa guys, jangan malu untuk mentranslate sebuah bahasa Inggris. Karena itu cara kita untuk salah satu cara kita untuk belajar guys. You have opinions, Anda memiliki pendapat yang tidak bisa digoyahkan dan moral yang kuat. Oke. Do you know what I mean? Oh ini juga gue suka di bagian ini ya. Kayak dia ngulang-ngulang. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Do you know what I mean? Is your favorite turn of praise? Jadi kayak itu adalah kata-kata yang sangat-sangat lu sukai gitu. Jadi kayak lu tau gak sih orang-orang yang selalu bilang kayak lu tau kan maksud gue, lu tau kan maksud gue kayak gitu. Kayak orang-orang yang sering bilang kayak gitu. Nah mungkin ini adalah orang yang seperti itu gitu. You know what I mean, you know what I mean, you know what I mean. Is your second favorite turn of phrase. Jadi kayak kata-kata
yang sering dia keluarkan adalah Do You Know What I Mean. Yang kata-kata kedua yang dia sering keluarkan juga ya You Know What I Mean juga gitu. Jadi kayak You Know What I Mean gitu kayak. Pokoknya itu orang ini tuh mungkin tipikal orang yang selalu apa ya, kayak selalu pengen dijawab mungkin, dan kayak kalau dilihat dari kayak apa namanya di sini, you talk about yourself in the past tense. Jadi kayak orang-orang yang pick me mungkin, jadi kayak dulu gue pernah gini loh gitu, lu tau kan maksud gue, kayak gue dulu pernah kayak gini. Pokoknya orang-orang sombong yang dia menyombongkan masa lalunya kayak gitu-gitu loh. Orang-orang pick me lah, orang-orang yang pick me gitu. Oke. Terus you can speak English better than anyone, and you can curse like no one ever has done. You have a bigger D than any man who's ever lived. Terima kasih loh Giordi. Suka gitu. And you can come more than 100 stallions in Roman, smell cigarette and carry on. This is freezing cold with them. You voyage far away across plain on ocean. Step Mars, group use language that describe extremely long journey through Earth and imaginative addition. However, although they go on this insane journey, they still have not found a genuine soul inside themselves. Oke. Jadi yang dijelaskan di sini adalah dia ngejelasin kayak perjalanan yang sangat-sangat panjang menuju bumi. Imaginative addition. However, although they go on this inside journey, they still have not found a genuine soul inside themselves. Jadi kayak udah melalui journey itu, dia masih belum nemu genuine soul di dalam diri dia, kayak gitu-gitu. You face far away across plain on ocean, step Mars, knock down doors, climb in windows, and listen. The sign of life not yet awake. A steering screw off on is a blanket from mountain that valley between knee and cheek. The steps slide down to the feet, talking not to be careful, don't touch. This goddamn shit falls and wraps around the wanker's body as type of topography, with the mountain being the tent formed by his errand. The valley represented by opening between his knees, describing fabric that now pinned on the top house is manhood is being pulled away, revealing his feet. Okay. A blanket that from mountains that valley between knee and cheek. The steps slide down to the feet, tiptoe poking out. Sebentar. Ini bisa gue terjemahin langsung aja nggak sih ke bahasa Indonesia? Sial dah. Oke. Kita nggak boleh menyerah karena kita bodoh guys. Kita harus terus belajar. The string, a blanket from mountains, the valley between knee and cheek. The steps slide down to the feet. The two poking out. Be careful, don't touch. Oke. The two poking out tuh kayak ini nggak sih? Yang gua gambarin adalah kos kaki yang keluar gitu. Jadi kayak bolong, terus kayak jempolnya keluar. Itu yang gue pikirin ya. Be careful, don't touch. Have discipline, my boy. Just watch, stay outside in the cold. Can you feel it? See the universe in this room. Use cross of toilets, villagers, zooms. Panjang banget ini. Kita ini aja guys, langsung aja guys. Ya elah. The steering, mana sih? Ada kegelisahan, mata menyipit. Selimut yang membentuk pegunungan, lembah antara lutut dan pipi. Persorotan curam ke bawah kaki, jari kaki mencuat keluar. Berdisiplinlah anakku, perhatikan saja, tetaplah di luar.
di dalam cuaca dingin, bisakah kau merasakannya? Kau bisa merasakannya, kau bisa merasakannya. Itu can you feel it, can you feel it? Ada semesta di ruangan ini. Kamu tukang rongsokan toilet dan penjara makam. Kan jadi lebih enak tuh. Kamu tidak perlu bekerja karena bekerja itu hanya untuk orang-orang tolol. Hah? The fuck? Kamu tahu Tuhan akan menerangi jalanmu. Kamu siap mengakui pembunuhan, penyerangan, perampokan, hubungan sesama jenis, penipuan. Kamu siap disalahkan atas setiap kejahatan semua orang, tapi juri sudah keluar untuk makan siang. Wow, ini yang gue suka dari albumnya Jordi Grip. Kayak dia tuh bisa apa ya? Ini kelihatan nggak sih si Google terjemahannya? Sorry. Tapi kalau gue agak kesiniin, segini deh, segini ya, segini nih, oke nih. Berarti gue langsung gue terjemahin aja lah ya, biar enak. Oke. Kau bisa bicara bahasa Inggris lebih baik. Di sini yang gue ini sih, ada semesta di ruangan ini. Kamu tukang rongsokan toilet dan penjara makam. Kamu tidak perlu bekerja karena bekerja itu hanya orang-orang tolol. Kamu tahu Tuhan akan menerangi jalanmu. You know, like you aware, are you ready to admit to murder, to assault, to robbery, to pedestrian, to fraud? You are ready to black every crime and of all men, but the jury is out to lunch. Oke, kita terjemahin lagi yang ini. Ini cukup really strong word menurut gua. Kamu tahu Tuhan menerangi jalanmu, kamu siap mengakui pembunuhan, penyerangan, perampokan, hubungan sesama jenis, penipuan. Kamu siap disalahkan atas setiap kejahatan semua orang, tapi juri sudah keluar untuk makan siang. Itu bener-bener puitis banget ya, gila banget. Kamu membayangkan kamera yang terus bergerak menangkap kesedihanmu. Kamu berjalan di jalanan yang bau penyakit. Kamu menaikkan kerah bajumu seperti James Dean. Kamu meletakkan tangan kananmu di balik jaketmu dan berpura-pura memiliki pistol. Kamu meletakkan tangan kirimu di balik jaketmu dan berpura-pura menjadi Napoleon. Oh, yang gini ya. Napoleon kan nyembunyiin tangan di jaketnya. Kamu memencet noda-nodamu sampai berdarah. Kamu memalingkan wajahmu agar tidak ada yang melihat. Apakah pengemis masih memainkan akordeon? Kau harus membayar seseorang untuk mengikutimu dan memainkan lagu dengan temamu. Oh, mungkin ini yang dari kata-kata yang awalnya you ini, itu si Jordi Grip mungkin udah mulai jengah gitu sama si orang yang tadi kita bicarakan di awal, di yang ini nih, yang si Do You Know What I Mean ini. Dia udah jengah, terus kayak akhirnya si Jordi Grip ini kayak ngasih tahu aja gitu ke dia gitu. Kayak kita dijelasin mungkin ya sama si Jordi Grip ini bagaimana si orang tersebut gitu. You imagine the roaming camera captures your melancholy. Itu tadi ada nggak ya? Kau membayangkan kamera terus bergerak menangkap kesedihanmu. Jadi kayak setiap dia tuh membayangkan dunia tuh ada untuk ngelihat dia gitu loh. Kayak gue ketika gue sedih, dunia tuh harus tahu kalau gue tuh sedih gitu. Kau membayangkan kamera yang terus bergerak menangkap kesedihanmu. Kau berjalan di jalan yang bau penyakit. You walk the streets that stink of disease. Kamu menaikkan kerah bajumu. Kau kurang dari jaket, pretend you have a gun. Oke. Gue mulai ngerti kayak si orang ini ya, orang yang ya seperti yang tadi kita bilang ya, dia pick me dan sombong gitu. Oke, kita ke verse 4. Kita copy dan kita taruh di sini. Kuku-kukumu akan segera bernyanyi, anting-antingmu akan segera berdenting, organ-organmu akan segera menumbuhkan mulut-mulut kecil dan berbicara sendiri. Tubuhmu akan segera menggelar perang saudara.
Oke, ini mungkin gue langsung ngereferensikannya ke setelah meninggal gitu. Karena kan eh, di beberapa kepercayaan yang dan kepercayaan yang gue anut itu adalah kalau kita meninggal, tubuh kita tuh akan berbicara gitu loh, akan berbicara dan bersaksi gitu. Mungkin ini yang dimaksud gitu. Entah, kuku-kukumu akan segera bernyanyi, anting-antingmu akan segera berdenting, organ-organmu akan segera menumbuhkan mulut-mulut kecil dan berbicara sendiri. Tubuhmu akan segera menggelar perang saudara, jantungmu akan segera meledak bebas, dan segera ia akan menatap wajahmu dan bertanya, apa yang telah kau lakukan, mengapa kau menyesatkannya. Otakmu akan segera bermigrasi. Oh, keren juga anjir, kata-katanya gila banget. Telingamu akan segera mengebiri diri sendiri. Wah, gila. Kata-katanya yang gue salut tuh kata-katanya sih. Keren banget. Soon your balls selves. Oh, ini bukan telinga ini, bro. Balls. Bukan telinga yang dimaksud balls ini, bro. Kayaknya. Ini bukan telinga ini. You know what I mean kan? Oke. Kakimu akan lepas, tanganmu akan terbang menjauh, matamu akan segera menutupi sendiri, kakimu akan segera menolak untuk menopangmu, sangat malu untuk menanggung namamu, tubuhmu akan lenyap karena malu. Anjir. Wah, gila sih. Oke. Ini kata-kata untuk orang-orang yang pick me, makanya jangan pick me, azab orang pick me itu. Oke, kita lanjut verse 5 ya. Wah, anjir jauh. Panjang juga nih. Nah, verse 5 seru juga ya ini. Gila. Dari awal aja gue langsung pakai terjemahan kayak gini ya, anjir. Ini verse 5 ya. Langkah pertama adalah penerimaan. Akui bahwa Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Itu. Langkah pertama. Untuk orang yang pick me dan orang yang so tahu, akui aja bahwa Anda tuh tidak tahu apa-apa yang Anda lakukan, bro. Terus akui bahwa Anda tidak memiliki nama dan ambisi. Akui bahwa Anda berjalan dalam tidur sepanjang hidup. Wah, gila sih anjir. Berjalan tidur, sleepwalk through life. Jadi kayak dia tuh yang ngigo aja gitu. Selama hidup ini tuh dia nggak pernah sadar gitu, ya udah dia ngigo gitu loh. Ngayal aja gitu dalam hidupnya. Gila banget. Akui bahwa mimpi terbaik adalah melibatkan digendong. Admire your best dream involve being carried. Jadi kayak mimpi terbaik dia ya digendong orang gitu. Jadi kayak misalkan lu terkenal gara-gara temennya si ini gitu. Kayak itu tuh temen gue, dia sekarang terkenal. Gue nih temennya dulu dari kecil. Jadi kayak apa ya? Mimpi terbaik lu ya digendong orang gitu. Harus melibatkan orang yang gendong lu gitu. Kayak gitu, anjir. Gila banget. Roh yang merasuki kamar Anda, lengan-lengan yang membungkus Anda yang malang. The arms dan envelope, oke. Yang membawa Anda pergi dalam pelukan itu Anda melarikan diri. Anda larut melalui awan. London menyusut saat Anda meninggalkannya. London berubah menjadi desa model. Dan sekarang Anda menyatu dengan diri Anda sendiri. Anda akhirnya bangga. Akui bahwa Anda telah mencoba menangis dan tidak bisa. Akui pada diri sendiri. Tidak ada orang yang lain peduli, tidak ada juri yang hadir, tidak ada reporter, tidak ada pemeriksa. Sedih sih. Bayangin kalau lu jadi seorang pick me terus lu dibilangin sama orang tuh kayak gini gitu. Gila banget. Akui bahwa Anda telah mencoba menangis dan tidak ada yang peduli, anjir. Gak ada, tidak bisa akui pada diri sendiri. Tidak ada orang lain yang peduli. Gak ada juri yang hadir gitu untuk ngeliat lu nangis. Gak ada reporter, gak ada pemeriksaan. Itu cuma lu. Segera kamu akan menghilang. Segera kamu tidak ada di sini. Segera kamu akan memiliki semua waktu di dunia. Segera bibirmu akan terbuka. Segera bibirmu akan mengembang. Kamu akan menariknya terpisah ke atas kepalamu. Segera kamu akan terbalik. Segera urat-uratmu akan muncul. Vince, The Spiritual of Miles.
Soon you'll be inside out. Oh, maksudnya soon you'll be inside out ya. Segera kamu akan terbalik. Segera urat-uratmu akan muncul. Segera mereka akan menyebar bermil-mil. Segera urat-uratmu akan mengangkut kereta api ke seluruh dunia. Segera urat-uratmu akan menjadi rel kereta api. Segera pikiranmu akan mengekstrak dirinya sendiri. Dan segera kamu akan menghilang. Segera kamu akan menghilang. Kamu akan baik-baik saja, santai saja. Segera kamu akan menghilang. Itulah satu-satunya fakta. Gue masih belum ngerti segera urat-uratmu akan muncul dan mereka akan menyebar bermil-mil. Mungkin itu maksudnya kalau pas kita meninggal kali ya. Kita meninggal, terus urat-uratnya, ya urat-urat kita tuh mungkin nyebar gitu. Terus jadi rel kereta api, dipakai untuk kereta api, menjadi rel kereta api. Segera pikiranmu akan mengekstrak dirinya sendiri. Segera kamu akan menghilang. Kamu akan baik-baik saja, santai saja. Segera kamu akan menghilang. Gila. Ini baru lagu pertama loh guys. Gila. Keren sih. Ini pokoknya lagu blues ini tentang orang yang pick me menurut gue ya. Pick me dan sombong. Dan si Geordi Grip ini kayak ngasih tahu ke orang itu kayak, bro, lu bakalan mati juga sih gitu. Gue tahu lu sendirian kan, gue tahu lu kesepian, gue tahu nggak ada yang peduli sama lu gitu. Makanya lu sombong kayak gini, makanya lu pick me setiap di tongkrongan. Gila. Lanjut ke lagu kedua, anjir. Oke, karena gue belum pernah guys untuk bener-bener ngeterjemahin si album ini tuh gue belum pernah. Gue kayak ngelihat, tadinya gue kira gue bisa untuk ngebawain lirik-lirik ini dengan ya pakai bahasa Inggris aja gitu, tapi ternyata nggak masuk dan gue kadang nggak dapet gitu. Kadang kalau cuma untuk diri gue sendiri sih oke ya, cuma kan ini gue untuk kalian juga gitu, biar kalian juga ngerti dan gue juga ngertinya enak gitu. Jadi kita pakai Google Translate ya guys, biar kita sama-sama belajar. Oke, kita lanjut ke verse 1 ini sedikit ya, jadi kayak kita langsung ke sampai chorus deh. Sampai chorusnya gue juga penasaran, chorusnya bagus banget ini yang tera ya, atau kalian kalau mau denger lagunya denger sendiri aja guys, tenang aja. Oke, kita lanjut. Tidak akan dibuka untuk umum hingga musim semi, saat renovasi selesai. Itu bukan burung, itu bukan pesawat atau apapun. Itu hal terindah yang pernah kau lihat. Karya hidupku, mimpiku menjadi kenyataan. Oh ini lagu kedua ya guys, yang Tera. Karya hidupku, mimpiku menjadi kenyataan. Itu hal baru terbaru dalam yang baru. Wah, is the newest new in new, anjir gila. Itu hal baru terbaru dalam yang baru. Pada titik ini aku harus memberitahumu apa itu. Itu museum penderitaan manusia. Gue suka anjir sama apa ya, cara dia bercerita. Jadi kayak kita nggak dikasih tahu kayak tiba-tiba di awal ini adalah museum penderitaan manusia, ini nggak akan dibuka sampai ini lagi ditutup karena renovasi gitu. Enggak, dia bener-bener pelan-pelan sampai kayak ini bener-bener kayak baca buku. Dia kebanyakan baca buku nih orang. Tidak akan dibuka untuk umum hingga musim semi. Kita kan langsung jadi bertanya-tanya, ya apaan yang tidak dibuka untuk umum sampai musim semi gitu. Saat renovasi selesai, apaan yang lagi direnovasi itu apa gitu. Itu bukan burung, itu bukan pesawat atau apapun gitu. Ternyata ya itu adalah museum penderitaan manusia gitu. Terus kita terhampar di serambi, berdarah tak terkendali, bangkai penyelamat kita yang bangkit dari kematian. Kita terhampar di serambi, berdarah tak terkendali, bangkai penyelamat kita yang bangkit dari kematian. We have spared across the fire and the blood, the carcass of sacrifice from death. Kata-katanya terlalu puitis. Untung aja ini gua translate ya, karena kalau gua ngeterjemahin sendiri ke kalian pusing malah gua. Ini bukan bahasa Inggris biasa, karena ini bahasa Inggris yang cukup puitis ya. Gue belum pernah baca buku bahasa Inggris masalahnya. Gue selalu baca bukunya Indo gitu. Jadi gue nggak familiar dengan kata-kata ini. Kita terhampar di serambi, berdarah tak terkendali, bangkai penyelamat kita yang bangkit dari kematian. Mungkin maksudnya
Ini ada hubungannya sama yang tadi nggak sih? Soalnya ngobrolin soal kematian gitu dan penderitaan manusia. Oke, coba kita lanjut ke prekorusnya. Korban kekeringan dan kelaparan, janin yang ditinggalkan. Semua menunggu di sini untuk dikagumi dan di tengah siap untuk mati. Hatiku yang tertusuk dan berdarah karena hasrat. Oke. Jadi di museum ini mungkin ya, di museum penderitaan manusia ini, korban kekeringan dan kelaparan, ada korban kekeringan dan kelaparan, terus kayak janin yang ditinggalkan, semua menunggu di sini untuk dikagumi. Karena ya ini museum penderitaan manusia. Ada yang penderitaannya kekeringan, ada yang penderitaannya kelaparan, mungkin gitu ya. Ada penderitaan si janin yang ditinggalkan. Dan semuanya tuh ya ditaruh-taruh gitu, menunggu untuk dikagumi orang-orang yang masuk gitu, kayak wih keren-keren juga ya museum penderitaan manusia ini gitu. Mungkin gitu ya. Dan di tengah siap untuk mati. Hatiku yang tertusuk dan berdarah karena hasrat. Nih, balik ke hasrat nih. Kayaknya nanti akan ada ngobrolin soal hasrat ya di belakang-belakang. Karena gue udah dengerin beberapa lagunya dan menurut gue beberapa lagunya keren banget. Jadi kita kayaknya akan ada hubungannya dengan lagu-lagu nanti gitu. Dari chorus 1 ini si hooknya ya. Hanya sesaat perhatikan aku, kumohon. Oh lihat hatiku berdarah, katakan padaku. Tera, 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 neuret. Enak banget ini pas bagian ini. Hanya sesaat termaslah, rasakan penyakitku, ingat aku. Hanya sesaat, hanya sedetik, tolong ingat aku, tolong ingat aku. Ini adalah kata-kata dari si penderitaan manusia ini kah? Maksudnya dari korban kekeringan, janin yang ditinggalkan dan segala macam. Jadi kayak meminta untuk dikagumi atau kayak meminta untuk orang lain menyentuhnya dan merasakan rasa sakitnya gitu. Kayak hanya sesaat perhatikan aku, kumohon. Oh lihat hatiku berdarah. Tell me, hanya sesaat termaslah, hanya rasakan penyakitku. Ingat aku, hanya sesaat, hanya sedetik. Oke. Itu di situ kita udah mulai agak paham ya. Oke, kita lanjut ke verse kedua. Langsung ke outro aja karena dikit nih ternyata. Oke, lanjut. Verse 2. Aku mampu melupakan saat bersama orang lain. Dan aku mampu melupakan melupakan di restoran, di kereta, namun sendirian dengan setiap napas. Aku mampu melupakan saat bersama orang lain gitu. Aku mampu melupakannya di restoran, di kereta, dimanapun gue bisa ngelupain saat bersama orang lain gitu. Namun aku sendirian dengan setiap napas dan setiap malam. Di setiap tempat tidur, di kamar hotel manapun di dunia. Dia kembali menggeliat seperti wabah yang berbakat. Dia membuka resleting udara. Cahaya yang menyilaukan muncul, lampu merah muda. Lumpur merah muda gelap berkilauan di mana-mana. Ini yang dimaksud dari wabahnya tuh apa ya? Si penderitaan tadi kah? Aku mampu melupakan saat bersama orang lain dan aku mampu melupakan di restoran, di kereta, namun sendirian dengan jadi dia ngelupain ini semua sendirian dengan setiap napasnya gitu, dan di setiap malam juga dia mencoba ngelupain, di setiap tempat tidur juga dia coba melupakan gitu. Tapi maksudnya melupakan apa ya? Di kamar hotel manapun di dunia dia kayak di kamar hotel manapun, di setiap malam, di setiap tempat tidur dia bisa ngelupain itu tuh, dia bisa gitu. Di restoran, di kereta dia bisa ngelupain itu gitu. Tapi di sini ada she. Jadi kan kalau di Indo kan dia doang nih. Di sini ada she nih, she comes writing back. Writing. Pokoknya itulah. She comes, berarti ada she, berarti ini nih seseorang dan cewek gitu. Si cewek ini nih, dia berusaha melupakan cewek guys, mungkin ya. Dia berusaha melupain cewek. Dia si cewek ini kembali menggeliat seperti wabah yang berbakat. Unzip di air, dia membuka resleting udara, cahaya menyilaukan muncul, lumpur merah muda gelap berkilauan di mana-mana. Jadi kayak udah dilupain, tiba-tiba si ceweknya bisa keluar lagi gitu loh. Maksudnya kayak keluar dan kembali nginget si orang ini, jadi nginget si cewek itu lagi gitu. Oke.
Dan kukatakan bahwa aku ke tanah sucimu. Oh, take me to your holy land. Oh, bawa aku ke tanah sucimu. Pegang tanganku. Dan maukah kamu memberitahuku jika aku dikenang oleh orang-orang suci di sini, jika mereka pernah ke museumku yang terkenal? Itu yang tadi ya, museum yang si penderitaan itu maksudnya ya. Dan kukatakan bahwa aku ke tanah sucimu pegang tanganku. Dan maukah kau memberitahuku jika aku dikenang oleh orang-orang suci di sini, jika mereka pernah ke museumku yang terkenal? Gila, susah juga ya untuk ngerjemahin album ini, gila banget. Bawa aku ke tanah sucimu pegang tanganku, dan maukah kamu memberitahuku jika aku dikenang oleh orang-orang suci di sini, jika pernah mereka ke museum yang terkenal? Oke. Jadi kayak si orang ini, aku dikenang oleh... Berarti si museum penderitaan manusia itu punyanya si cewek ini, gitu. Atau punyanya si cowok ini, dia ngajak si ceweknya, gitu. Ya gitulah pokoknya ya. Oh iya. Jadi ini kayaknya bisa jadi museum si ceweknya, bisa jadi museum si cowoknya, pokoknya gitulah. Oke. Hanya sedikit, semenit lagi katakan padaku, tera. Hanya sedetik, hanya sesaat, semua orang tolong katakan padaku, gali mayatku, jabat tangannya, dan katakan pada dirimu sendiri, dia adalah pria yang hebat. Oke, ngerti. Berarti ini si cowok yang tadi meninggal nggak sih? Terus kayak si cewek ini nih kayak membangkitkan lagi gitu, membangkitkan si cowok ini lagi. Gali mayatku, jabat tangannya, katakan pada dirimu sendiri, dia adalah pria hebat. Gali tulangku, gerakan serulingmu, mainkan lagu ini. Dia dibangkitkan kali ya. Kalian pokoknya, kalau kalian bisa ngertiinnya, tulis di kolom komentar please banget. Gue pengen banget kayak orang-orang kayak waktu pas gue ngebedah liriknya Harum Manis gitu, orang-orang tuh pada ngasih insight baru gitu. Wah, keren banget. Gue pengen ini juga karena ini keren banget. Kita lanjut ke lagu ini guys. Kalian kalau misalkan tahu si Gordy Grip, pasti kalian tahu lagu Holy Holy, karena ini adalah menjadi single pertama kalau nggak salah dari Gordy Grip, yaitu Holy Holy. Dan ini waktu itu mengguncangkan dunia permusikan ya, bisa dibilang. Dan kayak sampai Hideo Kojima kalau nggak salah waktu itu nge-repost di Instagramnya dia lagi dengerin lagu Holy Holy, saking powerfulnya nih lagu. Gue sebenarnya udah tahu ini. Kita langsung semuanya aja lah nih, sampai outro nih kita terjemahin untuk kalian. Karena gue sebenarnya udah ngedigging lagu ini, karena waktu itu kan jadi single, terus kayak nyebar banget sih lagu ini. Jadi kayak gue akhirnya ngedigging lagu ini dan kita lihat sama-sama. Aku tahu kamu kesepian sejak kau masuk. Dari caramu memakai riasan, dari caramu menata rambut, dari caramu duduk di sebelahku, dari caramu memesan minuman. Pokoknya lu sendirian lah. Gue tahu lu kesepian gitu. Sejak kau meletakkan tanganmu di lututku, aku tahu aku akan mendapatkanmu dengan mudah. Apa kau sering datang ke sini? Apa kau tahu bagaimana cara kerja semua ini? Yeah. Do you know how this thing works? Do you go to the bed every night? Don't tell me I'm the first. Ini enak banget begini. Apa kau tidur dengan pria yang berbeda setiap malam? Jangan bilang ke aku yang pertama. Kau pasti pernah mendengar tentangku. Semua orang tahu namaku. Semua orang tahu aku suci. Semua revolusioner, semua jihadis juga. Di seluruh dunia aku suci. Gitu, gue revolusioner, gue adalah jihadis gitu. Kayak pokoknya nih orang suci parah gitu, suci mentok nih orang gitu. Terus holy. Terus kayak lihat pertunjukan rock mendatang, dapatkan tiket untuk artis favoritmu. Kamu loh, kenapa tiba-tiba ada ini? Sorry. Kenapa ada jadi sticky anjir? Sorry. Ini bener gak sih? Sial. Bukan anjir.
Ini dari mana sih? Dari dari Holy ya. Oh dari sini, anjir gue kira kayak si ini anjir, si upcoming rock show, tai banget. Hah, sial, gue kira itu, makanya kata gue, perasaan nggak ada lagu nggak ada itu dah yang di lirik itu. Oke, kita lanjut dari verse 2 ke outro lah ya. Si EP ini baru bener. You know my name, of course you know my name. Ini enak banget di sini. Kau tahu namaku, tentu saja kau tahu namaku. Semua orang tahu, itu benar. Aku dikenal di sekitar sini. Para nelayan bar tahu aku. Aku pernah mencoba semuanya sebelumnya. Kau pendatang baru. Aku juga akan mencoba. Saatnya menyerah, it's time to give in. Dari pantai Havana ke Moskow dan Tokyo, dalam Guayana Prancis, dalam bahasa Kantonis, semua tahu namaku. Ini balik lagi ke chorus, semua revolusioner, semua jihadis, aku tahu aku suci. Bagaimana kalau kita berdansa salsa? Aku akan memutarmu berputar-putar di lantai dansa, aku suci. Bagaimana kalau kita lanjutkan ini? Nah ini sih. Aku akan menemuimu di kamar mandi. Aku ya. Di sini aku yakin itumu juga astaga, bukan? Maksudnya I'll bet your mana sih? Ya, sial mana sih? Oh ini nih. I'll bet your Nah. I bet your meong is holy too. Gila. Gua apa? Gua yakin itu lu suci juga gitu. Anjir banget, tai banget anjir. Terus kayak aku akan, nah ini di sini enak banget. Aku akan tiba sekitar pukul 7 malam dan aku ingin kau tiba di sana paling lambat pukul 10 malam. Aku ingin kau berpakaian seperti pelacur yang canggih. Gue baru tahu maksud dari sophisticated tart gitu. Seperti pelacur yang canggih dengan riasan yang terlalu banyak. Apakah itu tidak apa-apa? Dan aku ingin kau duduk di sebelahku seolah-olah itu secara kebetulan. Oh iya. Jadi kayak dia nyuruh si cewek ini untuk seperti ini, untuk melakukan ini semua. Aku mana tadi? Bertemu seolah-olah secara kebetulan. Aku ingin kita terlihat seperti belum pernah ketemu sebelumnya. Berapa biayanya? Aku ingin kau terlihat tidak yakin pada dirimu sendiri. Coba. I want you to look unsure of yourself. Coba. Dan aku ingin kau menatapku seolah aku menarik. Aku ingin matamu berkata ambillah aku. Dan aku ingin bibirmu tidak terkesan. Dan aku ingin kau bertanya kepada pelayan apakah aku benar-benar seperti yang ku katakan. Dan aku ingin kau tersipu. Aku ingin kau menatap gadis-gadis lain dengan pandangan puas untuk membuat mereka cemburu. Aku memilihmu. Gila banget anjir. Nah ini nih ini paling gila nih. Saat aku mengatakan itumu suci, aku ingin kau menamparku lalu menciumku. Pastikan semua orang melihat, menciumku lalu pergi. Berjalanlah ke kamar mandi, aku akan mengikuti. Jangan khawatir, kita tidak akan melakukan apapun. Kita hanya akan berkeliaran di sana sekitar 15 menit. Kemudian aku akan memilih lipstik barumu dan kita akan berjalan keluar. Dan aku ingin mengatakan bahwa aku penari ingin kau mengatakan bahwa aku penari yang sempurna, bahwa aku ingin kau mengatakan bahwa aku wangi. Aku ingin kau membuatku terlihat lebih tinggi. Bisakah kau berlutut sepanjang waktu? Berapa biayanya? Aku ingin kau meletakkan tanganmu di lututku. Apakah itu baik-baik saja? Aku ingin kau menatapku seolah kau tersesat. Berapa biayanya? Gila nggak? Terima kasih banyak. Kita akan bertemu di waktu yang sama minggu depan dan minggu berikutnya setelah itu juga. Minggu berikutnya setelah itu dan bulan berikutnya dan bulan berikutnya. Gila banget. Ini adalah gambaran orang yang jadi dia tuh suci, tapi dia tuh punya punya fetish yang sangat-sangat aneh menurut gue. Dia pengen dibanggakan, pengen dipuji,
pengen segitu dipujinya gitu. Sampai kayak oke, gua bayar lu untuk bersandiwara seperti ini ya, biar gue terlihat tetap elegan di depan orang lain, tetap kayak bukan elegan ya, maksudnya gue tetap dipuji sama orang lain, gue diiriin sama orang lain, kayak gitu loh anjir, gila banget fetisnya. Fetisnya gitu anjir, gila nggak? Dan dia ke kamar mandi tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Mereka cuma 15 menit kayak berkeliaran aja, 15 menit kayak seakan-akan lama gitu. Terus kayak mereka keluar lagi dengan si ceweknya pakai lipstik baru. Terus kayak apa namanya, pas udah keluar kamar mandi, si orangnya pengen si ceweknya tuh bilang kayak, oh lu tuh penari yang sempurna, kayak lu tuh wangi, lu tuh terlihat lebih tinggi deh gitu. Terus kayak tiba-tiba berlutut. Wah gila banget bro lagu ini bro, jir, holy itu lagu keempat. Makanya gue bilang ini ini video akan lama, kayaknya durasinya bakal sejam deh. Ini adalah video pertama durasi sejam mungkin. Oke, kita lanjut The New Sound. Kalau nggak salah The New Sound ini instrumental loh ya, bener instrumental. Kita lanjut berarti ke Woke Up. Oke, kita Woke Up ya. Kita cuma bisa sampai si chorus 1 aja. Oke. Lagu ke berapa ini tadi? Pokoknya lagu kesekian. Lagu kelima kalau nggak salah ini. Iya, lagu kelima, Woke Up. Oke, kita baca. Berjalan menuju kegagalan, berjalan menuju penyesalan, berjalan menuju tempat yang tak pernah kau lupakan, melewati penjaga yang hamil. Hah? Surga merah impian dan bekas luka. Bekas luka di kaki, lengan, dan perut terlihat jelas. Tanda-tanda negara lama dimulai. Penjaga yang hamil, surga merah impian, dan bekas luka kaki, tangan. Mungkin ini si cewek penjaga ini di KDRT apa? Bagaimana ya? Tanda-tanda negara lama dimulai, klise lama, eksploitasi yang menyedihkan. Oke. Tawaran yang tidak dapat ditolak oleh anak muda yang lapar. Oke. Kejebak nikah muda terus di KDRT kayaknya ya. Bisa jadi. Selamat datang di neraka, dia mungkin juga berkata. Saat kau berjalan, berjalanlah demi cinta di waktu istirahat makan siang. Berjalanlah untuk melihat Tuhan, untuk melihat Jane yang manis. Oke, tuh chorus pertama dan verse pertama. Kita langsung ke ini ada skitnya juga. Coba skitnya gue nggak mau ngasih tahu, kalian langsung dengerin aja. Bagus banget menurut gue skitnya, kayak tiba-tiba cowboy gitu vibe-nya. Itu keren. Kita lewatin mungkin skitnya. Oke, verse 2-nya. Kamu masih mencium bau. Oke. Kamu masih mencium bau itunya. Saat kamu menelusuri akun-akun, troll the accounts, bener. Kamu masih mencium bau sebelak gitu. Saat kamu menelusuri akun-akun, membolak-balik buku perusahaan, kamu bisa bilang kamu menumpang keberuntungan yang tak terduga. Aku tahu kamu gatal akan romansa, pecundang eksekutif kesepian lainnya, tipe yang hanya tahu cara membayar untuk disentuh. Di ruang rapat, jari-jari ikanmu berjabat tangan dengan para pria papan atas. Oke, periksa bolamu, check your balls for lumps. Periksa bolamu untuk melihat benjolan setelah mereka pergi. Apa rasa gatal itu? Apakah itu baru? Apakah itu berfungsi sebagai mestinya? Apakah aku hidup? Apakah dia tidur dengan mata terbuka? Ada tempat tas kerja Anda. Namun hati-hati dengan tangan yang berkeliaran. Berjalanlah, lihat pertunjukan rock. Ini melihat pertunjukan rock mana sih? Perasaan nggak gue klik di pertunjukan rock ini. Bentar. Sorry guys. Pertunjukan rock anjir. Gitu.
World Cup berjalanlah untuk melihat Tuhan, melihat Jan yang manis, untuk membayar nama baru, untuk cinta di waktu istirahat makan siangmu. Hah. Oke. Pecundang eksekutif kesepian lainnya tipe yang tahu cara membayar untuk disentuh di ruang. The kind of one little how to pay to touch. Jadi ini apa ya, kayak pejabat mungkin ya. Pejabat yang sering nyewa gitu. Ya, pejabat yang sering nyewa pelacur mungkin. Oke. Jadi kayak dia cuma tahu cara membayar untuk disentuh. Jadi kayak gue kalau mau disentuh ya gue bayar gitu. Ya gue nyewa pelacur terus gue disentuh gitu. Dia nggak tahu cara mulus untuk disentuh sama cewek gitu. Dia cuma taunya cara ya udah bayar terus gue disentuh gitu di ruang rapat. Jari-jarimu seperti ikan berjabat tangan dengan para pria papan atas tuh kayak papan atas. Periksa bola-bolamu untuk melihat benjolan. Mungkin bola-bola di sini kan balls ya. Mungkin kayak ke biji kali ya. Ada the biji in the bottom ya. Bola menjalan setelah mereka pergi. Apakah gatal itu? Apakah itu baru? Oke, terus kita langsung ke outro-nya ya. Apakah mereka menghasilkan banyak gadis-gadis muda yang cantik atau hanya bertahan di ambang kehancuran? Anda you're as your board Lopez. Anda ditanya saat kalian berdua berjalan melewati. Anda berpura-pura tidak peduli. Anda berkata, saya tidak tahu. Cukup untuk hidup dengan baik, kurasa. Dan favorit Anda menarik perhatian Anda. Tetapi dia tetap diam. Anda menghembuskan napas lega. Penghinaan hampir selesai. Kalahkan itu karena takdir yang buta. Besok Anda kembali untuk bercinta saat istirahat makan siang. Oke. Dia disindir kali ya. Dia ketika jalan disindir gitu sama orang kayak apakah mereka menghasilkan banyak gadis-gadis muda yang cantik atau hanya bertahan di ambang kehancuran. Terus kayak si orang ini ngejawab kayak saya tidak tahu biasa. Saya tidak tahu. Cukup untuk hidup dengan baik kurasa. Si gadis-gadis itu mungkin ya kayak bukan ada di ambang kehancuran, tapi si gadis-gadis ini nih kayak si ani-aninya kayak cukup untuk hidup dengan baik gitu, dan favorit Anda menarik perhatian. Dan tapi dia tetap diam. Anda mengembuskan napas lega. Penghinaan hampir selesai. Kalahkan itu karena takdir buta. Oke, besok Anda kembali untuk. Oke, berarti ini tentang pejabat dan ani-ani ya. Gitu. Yang walk. Nah, ini sih skitnya lu dengar sendiri dah. Bagus banget skitnya. Oke, kita lanjut ke True Award. Ternyata semuanya kayak tentang cewek dan tentang begituan ya, anjir. Kita dari verse 1 ke kita cuma bisa sampai verse 1 dan chorus. Oke. Ini lagu keberapa? Entah, pokoknya ini True Award. Malam ini kita akan minum sampai jalanan bersuara seperti musik. Dan musik hanyalah kebisingan. Malam ini kita akan minum sampai aku terlihat seperti Hercules. Ayo berkumpul anak-anak. Datanglah mendekat dengan dengarkan. Tahun 1862 kami Oke. Jadi kayak dia ngumpul gitu. Ayo kita minum-minum nih. Ayo kumpul. Gue mau cerita nih. Tahun 1862, kami mengangkat senjata setelah perang berakhir. Kami tahu bahwa kami dapat mengambil apa yang tersisa. Kota itu milik kita. Kami membakar gereja-gereja mereka. Kami membangun sebuah arkade. Terus kayak aku adalah seorang pemimpin alami yang kepadanya para anggota suku tunduk. Aku berjalan dengan pakaian jenderal dan memiliki satu-satunya senjata. Aku melepaskan tembakan peringatan dan membuat anak-anak menggali. Oke, dia adalah salah satu tentara yang jadi perbudakan kah? Yang bukan yang jadi perbudakan, yang ikut dalam perbudakan gitu. Jadi kayak dia membudaki beberapa budak, apalah, pokoknya gitulah. Aku menyiksa semua pemberontak. Aku memerintah dengan tangan besi. Chorusnya. Tapi untukmu cintaku, aku hanya menawarkan kasih karunia pada pandangan pertama padamu. Aku berbaring bersujud,
untuk sentuhanmu, aku akan menaklukkan setiap desa di negeri ini. Aku akan mengeluarkan isi perutku hanya untuk memegang tanganmu. Berarti si orang ini bisa dibilang adalah mantan tentara kali ya, mantan tentara. Tapi dia punya cinta yang besar untuk si cewek ini. Lagi-lagi cewek, emang cocok si apa namanya? Si cover artnya tuh cocok. So, lagi-lagi soal cewek soal. Oke, post chorusnya. Si ininya tetap ke bawah. Segini dulu, si post chorusnya dulu nih. Set, baru kita ke verse 2. Nah, gitu biar si rock itu enggak ke bawah lagi. Oke. Post chorus. Kulihat kau muncul seperti mimpi di antara pepohonan. Ku tahu aku harus membuatmu tinggal bersamaku. Apakah kau menipu? Mungkin begitu, tapi tetap saja aku bernapas untukmu sendiri. Jadi kayak ku tahu kau membuat tinggal bersamaku. Apakah kau menipu? Mungkin begitu, tapi tetap saja ya, walaupun si cewek itu nipu sama dia, kayak berbohong lah gitu, tapi si cowok ini tetap cinta mati pokoknya sama si cewek ini gitu. Sorry gitu. Oke, kita lanjut verse 2. Ku tempatkan mereka dalam barisan, ku buat mereka membangun istana untukku dan patung besar di alun-alun. Ku buat mereka mengukir namaku di setiap kepingan emas. Oke, dia bener-bener pahlawan nih anjir. Ku buat mereka mengukir namaku di mana-mana, di setiap pohon, di setiap kereta, di setiap tetes hujan. Di betapa nikmatnya memegang dalam genggamanmu, jantung yang berdetak meremasnya dengan kuat hingga pecah. Merasakan darahnya mengalir di pergelangan tanganmu untuk mengetahui kau adalah dewa. Oke. Pokoknya dia pahlawan lah ya. Pokoknya dia pahlawan gitu. Terus pernahkah kau melihat seorang pria memohon untuk hidupnya? Pernahkah kau melihat ketakutan seperti itu? Pernahkah kau melihat seorang pria direbus hidup-hidup? Menggeliat. Wah, anjir. Kau duduk di singgasana manusia. Kau melihat ayah dan anak bertarung sampai mati. Kau mencicipi daging manusia. Kau berhubungan seks dengan orang mati. Kau melihat otak terbelah dua. Tahukah kau seperti apa keberanian itu? Pernahkah kau melihat seorang wanita melahirkan seekor kambing? Seperti itulah keberanian itu. Tahukah kau cara membuat perahu dari tulang? Tahukah kau apa pengkhianatan? Apa itu terasa tidak hormat? Apa itu tidak tahu berterima kasih? Akan kuceritakan semuanya padamu. Anjir, gila, ini bener-bener kayak veteran banget anjir. Dia emang udah dia udah mengalami sebanyak itu di dalam hidupnya gitu, di zaman dulunya. Sampai ya dia pernah ngelihat orang direbus hidup-hidup. Dia pernah ngelihat otak kebelah dua gitu. Wah, pokoknya ini orang veteran parah lah pokoknya. Di chorusnya, tapi cintaku tak pernah bisa kusalahkan. Semua hal yang mereka katakan hanyalah desas-desus. Kau cintaku, kau tak bercatat. Kamu tidak akan pernah mati. Kamu cintaku, tetaplah menjadi kesayanganku. Bener-bener si cowok ini ini si veteran ini jatuh cinta lah. Veteran ini cinta mati banget sama cewek ini. Oke, pre-chorus lagi. Kamu tidak memberiku apapun kecuali penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Oke. Untuk itu aku sangat senang. Kamu akan selalu bersamaku di setiap gatal di pinggangku, alunan suaramu, dan setiap getaran dan goncangan suaramu yang tak salah lagi. Kamu membantuku jatuh ke dalam ketidakwarasan. Kamu membantuku hancur. Dengan whisky ini kamu bersamaku panas di tenggorokanku. Kamu sekali lagi utuh. Aku minum jiwamu. Outro. Pengkhianatan berarti menggulingkan orang yang memberimu segalanya. Ketidakhormatan berarti meledakkan kota yang dibangunnya. Orang biadab yang tidak tahu keberuntungan adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku tidak memaafkan mereka apapun, mengutuk mereka semua ke neraka. Dan begitulah menghabiskan masa remajaku. Siapa berikutnya? Aku mendengarkan. Siapa berikutnya? Wah, anjir.
Wah, gue baru ngedigging lo lagu ini. Intinya si veteran ini jatuh cinta, dan ketika dia jatuh cinta, si cewek ini mengkhianati dia. Pengkhianatan berarti menggulingkan orang yang memberimu segalanya. Wah, gila. Si cewek ini memberikan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yaitu ya sakit hati gitu maksudnya. Sakit hati yang benar-benar tidak bisa disembuhin gitu. Untuk itu aku sangat senang kamu akan selalu bersamaku. Jadi kayak ya kemana-mana rasa sakit itu bakal tetap ada gitu. Gak pernah akan hilang. Dendam sampai mati gitu. Gila banget. Pengkhianatan berarti menggulingkan orang. Ini sih kayak ketidakhormatan berarti meledakkan konten bangunnya. Orang biadab yang tidak tahu keberuntungan adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Gila, aku tidak memaafkan mereka apapun. Mengutuk mereka semua ke neraka. Dan begitulah aku menghabiskan masa remajaku. Wah, gila. Dia tidak memaafkan mereka apapun. Kayak, gue gak akan memaafkan mereka. Gak akan, gue mengutuk semua mereka. Gue mengutuk mereka semua ke neraka. Gila. Wah, panjang ya. Ini bener-bener akan sejam ini. Bongo season tuh kalau nggak salah dikit deh. Kayak cuma ini banyaknya emang ini sih. Banyak banyak di itunya doang. Kayak instrumennya doang. Kita coba deh. Dua tikus arah kiri di sudut kamarku. Ini kayak apa ya? Intermezzo kali ya. Si Bongo season ini. Dua tikus arah kiri. Ada arah kiri. Perut kecil mereka berdarah, ekor mereka saling terkait. Sebuah orkestra bermain melalui papan lantai. Dia berkata, "Halo," seperti yang mereka katakan selamat tinggal. Gua nggak ngerti. Kalau kalian ngerti, tulis kolom di kolom-kolom. Tulis kolom di kolom-kolom. Oke, kita lanjut. Ini lagu yang gue suka, bro. Selain Holy Holy, gue ada 3 lagu di sini yang paling gue suka. Top 3 gue di sini adalah Motorbike, Holy Holy, dan yang belum gue sebutkan nanti. Gila. Orangnya bener-bener bikin penasaran, Bang. Apa sih itu, Bang? Nanti kita lihat ya di akhir acara ini. Di akhir acara kita langsung ke Motorbike. Dan gue belum pernah ngedigging Motorbike sampai ke terjemahannya. Jadi kita lihat di sini. Di kamarmu aku mendengarkan lagumu. Itu yang terbaik yang pernah aku dengar. Dadamu yang gemetar menyembul. Oke, ini TBRT ini. Melalui celah dia. Kan bener TBRT ini, guys. TBRT ini. Dadamu yang gemetar menyembul melalui celah di antara kancing bajumu. Aku sudah tahu. Aku sudah terlalu lama berkeliaran di sini. Gue nggak minum, guys. Gila. Ntar gue minum dulu ya. Nggak akan gue cut tuh gue minum. Aku sudah terlalu lama berkeliaran di sini. Terus kayak aku bergegas keluar lewat pintu belakang dan semua yang kuambil dari rumah kita. Aku menjual semua yang kau berikan padaku, menghasilkan banyak uang dari pinjaman itu. Suara-suara memanggil dan menjangkauku di seberang punggung bukit. Mereka berteriak pencuri dan kau memimpin gerombolan itu dan obormu menerangi alun-alun. Kuambil dari rumah kita. Aku menjual semua yang kau berikan padaku, menghasilkan banyak uang dari pinjaman itu. Suara memanggilku dan menjangkau kudus. Oke. Itu yang terbaik pernah aku dengar dari Oke. Mungkin dia ke rumah. Bisa nih, ini yang gua tangkap ya. Ini dia ke rumah seorang cewek. Terus kayak di kamarmu aku mendengarkan lagumu yang terbaik yang pernah aku dengar. Oke, dia nyolong lah intinya. Dia nyolong sesuatu dari kamar perempuan yang dimana itu mungkin istrinya atau dalam tanda kutip mantan istrinya. Karena ada kata-kata kuambil dari rumah kita, menjual semua yang kau berikan padaku gitu, menghasilkan banyak uang dari pinjaman itu. Terus kayak dia cabut, terus kayak ada di seberang punggung bukit, seberang bukit tuh bilang kayak, "Woi, maling" gitu. Dan si cewek itu yang memimpin gerombolan itu. Oh, berarti
Dia emang ke rumah mantan istrinya, terus dia nyolong apapun yang pernah dia kasih waktu itu, dia ambil, terus si mantan istrinya lihat gitu, dia ngemimpin gerombolan gitu kayak, "Woi, maling," gitu dan segala macam. Terus kayak, baiklah itu sudah cukup sekarang. Yang kuinginkan hanyalah sepeda motor Yamaha anjing. Gila, Yamaha semakin di depan. Karena Yamaha semakin di depan. Yang kuinginkan adalah sepeda motor Yamaha untuk dikendarai dan dikendarai. Itulah yang kubutuhkan untuk duduk di jalan raya yang terbuka dan dikendarai. Oh, dia nyolong motor anjir. Dia nyolong motor Yamaha. Dikendarai. Aku akan mencapakanmu di jalan yang lebar siang hari. Anak-anak berhenti wah, di sini bait ini enak banget sumpah. The children stop their play, housewives to walk to watch. Ini enak banget di sini. Anak-anak berhenti bermain, ibu rumah tangga berhenti bekerja untuk menonton, hanya untuk melihatku pergi, hanya untuk melihat sekilas mesin VMAX engine. Wah, itu lu denger lagu yang ini keren banget di bagian ini ya, sumpah. Gila, bagus banget lagu ini. Ternyata gitu artinya. Terus di verse 4-nya ada, itulah adegannya, itulah kisah yang mereka ceritakan setiap makan siang. Oh, ini cuma kisah. Itulah adegannya, itulah kisah yang mereka ceritakan setiap makan siang hari Minggu. Kepada siapapun yang tertarik atau tidak. Kepada pengunjung, aktor, pedagang keliling, polisi. Tapi aku selalu berharap aku tahu apa yang kau pikirkan. Apa kau akan mencintai seseorang sepertiku jika kau tahu kau tidak akan tertangkap? Kau memimpin desa melewati perbukitan dan mengejarku ke selokan, tapi aku tidak akan berbaring. Aku terus melaju. Kota ini kacau. Oke. Jadi cerita ini tuh diceritain sama siapa? Maksudnya sama si ceweknya ya, si apa namanya? Si mantan istrinya itu gitu, diceritain ke setiap orang soal kayak mantan suaminya cabut nyolong motor dia gitu. Jika kau tahu kau tidak akan tertangkap. Kau memimpin desa melewati perbukitan dan mengejarku ke selokan. Pokoknya dia nyari lah si cowok ini yang maling Yamaha ini. Tapi aku tidak akan berbaring. Jadi dia nggak akan tiba-tiba di jalan. Oh, dia cabut dari rumah bawa motor, terus dia kayak tinggal di jalanan gitu. Kayak ya yang dia butuhin cuma si motor itu. Oh, mungkin itu yang dikasih sama jadi si cowok itu pernah ngasih motor itu. Terus dia cabut pakai motor itu juga. Jadi kayak dia cuma butuh motor itu buat cabut dari dari kota inilah gitu. Pokoknya menjauh dari kota itu. Ya dia berkeliaran aja di jalan gitu. Tidur di jalan gitu-gitu. Oh, oke. Ternyata Motorbike tentang itu ya. Keren. Kota ini kacau. Keren. Kita lanjut ke As If Waltz. As If Waltz. Oke, wah ini bener-bener sejam nih, gila. Gue belum ngecek, coba gue cek dulu. Cih, udah sejam. Keren. Sejam pertama di konten gue, guys. Gila. Oke, kita cuma bisa sampai chorus 1 sebelum si rock itu menyerang. Ini apa? As If Waltz. Untuk memilikimu dan tahu aku akan tak pernah melihatmu lagi, untuk menginginkanmu keluar dari ruangan ini, untuk mengajakmu berdansa, mengajakmu keluar, untuk menikah, menjadikanmu milikku, untuk melihatmu dengan pakaian biasa, untuk mendapatkanmu, untuk mencintaimu, untuk menatap wajahmu, dan tak merasa malu, untuk tak punya setitik pun rasa kasihan, untuk tahu kau tak memandang waktu, untuk mencintaimu tanpa penyesalan. Selama 1 jam kau segalanya. Namun hanya 1 jam untuk tahu apa yang kau pikirkan, untuk mendengar suaramu yang sebenarnya, untuk berharap jantungmu berdetak untukku. Selama 1 jam kau segalanya, sungguh sangat manis. Sungguh saat yang manis. Apa ini? Pokoknya ini kata-kata untuk inilah ya, dari seorang laki-laki untuk seorang perempuan ya.
kayak dia mengeluarkan kata-kata ini untuk mengajaknya keluar, berdansa, menikah, cabut. Mungkin masih terhubung sama yang si motorbike kali ya, mungkin. Coba kita lihat lagi di chorusnya. Untuk melihatmu tanpa riasan, untuk melihatmu menangis dan tidur, untuk bersembunyi di lemarimu dan melihatmu bekerja. Untuk melihat apakah yang lain sepertiku, untuk tetap tinggal setelahnya dan mendengar semua gosip, untuk melihat bagaimana bisnis berjalan selama 1 jam. Aku berharap untuk semua ini, namun hanya 1 jam. Selama 1 jam kau segalanya, sungguh saat yang manis. Apa ini anjir? Untuk mencintaimu tanpa penyesalan, untuk tahu tak memandang waktu. Ini aneh sih, untuk bersembunyi di lemarimu dan melihatmu bekerja. Tapi itu semua dengan cuma bisa 1 jam doang. Oke, kita lanjut dulu deh. Tapi kayaknya semuanya kayak gitu ya. To hear to sing your sing in the shower. Ini ikut mulu dah. Lanjut, mendengarmu bernyanyi di kamar mandi, membawamu ke luar negeri. Itu semuanya kayak gini aja. Bertemu orang tuamu, melihat rumahmu, menunjukkan keluargaku, membawamu menonton film favoritku, melihat pendapatmu tentang Proust, membaca semua buku favoritmu, melihat Duh. Udah kayak gini lagi aja nih anjir, udah kayak harum manis. Melihatmu meniduri pria lain, membiarkan payudaramu mengangkatkan tanganku dari dingin, melihatmu telanjang dan meninggalkanmu sendirian, mendengarmu mengerang, dan pergi begitu saja, menolongmu dengan cara apapun yang ku mampu, memberikan apapun yang ku butuhkan, menyekolahkanmu di sekolah, mendapatkanmu pekerjaan, menyuap profesor dan polisi. Selama 1 jam, aku tahu aku akan melakukan semua ini, tapi hanya 1 jam. Wah gila, penulisannya keren banget anjir. Ini apa bro? Gua mau nonton film favoritku. Dia pengen melakukan semua ini dalam 1 jam gitu. Hidup dia tinggal 1 jam lagi apa gimana? Chorus 2. Menciummu saat berpakaian lengkap, bermain kereta seluncur saja, berpura-pura bertemu denganmu dimanapun kecuali di sini. Memberitahu ibuku aku mencintaimu, memberitahu dunia aku membutuhkanmu, tak pernah menceritakan rahasiamu. Berpura-pura masih ada yang ingin kukatakan padamu daripada berapa banyak. Berpura-pura kita punya lebih banyak hal untuk dilakukan bersama daripada bercinta. Bersamamu lebih dari 1 jam. Anjir. Ternyata mau pelacur men. Maksudnya 1 jam tuh dia nyewa, tapi dia jatuh cinta. Anjir, wah gila. Untung aja gue nggak terlalu banyak berbicara tadi di awal. Wah gila, dia suka sama si pelacur ini. Terus dia bilang kayak berpura-pura masih ada yang ingin kukatakan padamu daripada berapa banyak gitu. Kayak how much gitu, kayak bukan berapa banyak ya, berarti kayak how much tuh kayak jadi berapa neng gitu. jadi berapa neng gitu. Itu dia bukan berpura-pura, dia nggak cuma pengen ngomong itu doang, kayak jadi berapa neng, atau kayak berpura-pura kita lebih banyak hal untuk dilakukan bersama daripada bercinta. Bersamamu lebih dari 1 jam. Wah gila bro, gila penulisannya anjir. Wah gak sanggup gue, gila banget penulisannya. Makanya gue banyak belajar sih dari album ini untuk segi penulisannya. Gila banget penulisannya. Pura-pura kita lebih banyak hal untuk dilakukan bersama daripada bersama, lebih besar. Bertindak seolah-olah aku berbeda dari yang lain. Pilih aku berbeda dari yang lain. Bertindak seolah-olah kamu peduli. Bertindak seolah-olah. Wah gila, keren. Lanjut. Berapa lagu lagi? 2 lagu lagi. Ini kita masuk ke lagu yang paling gue suka.
Dan lu tahu berapa menit lagu ini? 12 menit, coy. 12 menit hampir 13. Oke, kita masuk ke lagu paling gue suka. Karena entah kenapa lagu ini bikin gue sedih aja gitu. Walaupun gue gue belum pernah menerjemahkannya ya. Gue kayak cuma menerjemahkan gamblang aja gitu. Cuma ini kita langsung aja lah, kita langsungin semua ya. Gue nggak pernah menerjemahkan secara gamblang, tapi ketika gue menerjemahkannya secara bodoh aja, gue aja udah sedih gitu. Ini lu harus lihat. Oke, The Magician. Aduh, dari judulnya aja udah The Magician. Lu akan tahu nanti maksudnya The Magician itu apa, anjir. Kita lihat. Saat asap menghilang, apa yang tersisa? Goodbye, selamat tinggal. Kau jatuhkan anak kecil ke bensin, dan memberinya korek api yang menyala dan menampar pantatnya saat ia membakar dirinya sendiri seperti pria yang membayar istrinya 200 pound untuk berhubungan seks. Oh, seperti pria yang membayar istrinya 200 pound untuk berhubungan seks. Karena itu satu-satunya cara ia bisa mencapai klimaks, seperti gadis yang terlahir sebagai putri, terlalu dini atau terlalu lambat, yang menunggu dan tahu ia tidak akan pernah menjadi ratu. Di sini gue belum pernah, gue bukan sedih di lagu ini tuh, bukan di lirik yang ini, tapi gue pengen membedah lirik yang ini. Kau jatuhkan anak kecil ke bensin dan memberinya korek api yang menyala, menampar pantatnya saat ia membakar dirinya sendiri, seperti pria yang membayar istrinya 200 pound untuk berhubungan seks. Karena itu satu-satunya cara ia bisa mencapai klimaks, seperti gadis yang terlahir sebagai putri, terlalu dini atau terlalu terlambat, yang menunggu dan tahu dia tidak akan menjadi ratu. Kayak mungkin ini 3 kejadian ini adalah untuk menggambarkan sebuah hal yang sia-sia, mungkin bukan sia-sia sih, kayak perasaan apa ya, kayak perasaan sakit mungkin ya, kayak pokoknya feeling apa ya, kayak guilty gitu ya. Guilty itu apa ya, pokoknya bukan guilty tapi iya perasaan-perasaan yang aneh gitu dan nggak enak gitu. Kayak ya lu kalau nggak bisa, pokoknya dari ketiga kejadian ini, kayak misalkan lu coba bayangin aja anak kecil, lu jatuhin anak kecil ke bensin, terus lu bakar dia, terus lu tampar mantannya gitu saat dia membakar dirinya sendiri. Kayak tega nggak lu kayak gitu? Terus kayak seperti pria yang membayar istrinya 200 pound untuk berhubungan seks, karena itu cuma satu-satunya cara dia sampai klimaks gitu. Kayak misalkan, ini gue bayar lu baru bisa klimaks gitu. Terus kayak, atau lu jadi seorang gadis yang terlahir jadi putri gitu, sebagai princess gitu, kayak anaknya queen gini, tapi lu tahu lu nggak akan pernah jadi sebuah ratu gitu, lu nggak akan pernah jadi queen gitu. Pokoknya perasaan-perasaan itulah, perasaan-perasaan sedih yang ya bener-bener sedih lah gitu. Apa yang tersisa? Kucing pikun mengeong tanpa henti, kesukaan anak-anak tak terhitung, soundtrack rumah yang tak terawat, soundtrack pasangan yang ditinggalkan. Apa yang tersisa? Gila. Deru roda putus asa yang sia-sia, penderitaan doa yang terjawab, masa siksaan yang merintih dan menggeliat. Apa yang tersisa? Anjir, itu terus disebutin sih yang apa yang tersisa itu. Ini bener-bener lagi ngegambarin sebuah perasaan ya, tapi gue bingung perasaan apa. Mungkin kalian udah mulai punya kata-kata yang bisa dikeluarkan, coba ditulis ya. Kayak kucing pikun mengeong tanpa henti kayak gitu, atau kesukaan anak-anak tak terhitung, soundtrack rumah yang tak terawat, soundtrack pasangan yang ditinggalkan. Apa yang tersisa? Deru roda putus asa sia-sia, penderitaan doa yang terjawab, masa siksaan yang merintih dan menggeliat gitu. Apa yang tersisa? Kau memancing lalat ke lampu yang menyala, tutup rapat dan lihatlah ia menari-nari sampai ia mati. Jadi kayak itu kayak behaviornya orang-orang psikopat kayaknya ya. Sampai ia mati seperti simpanse sirin yang ketika diberi pena hanya menggambar jeruji kandangnya. Oh shit. Dia pokoknya ini bener-bener
ngegambarin rasa-rasa kesedihan mungkin ya, seperti gaun yang belum pernah dipakai, seperti halaman rumput yang ditumbuhi tanaman liar, anjir. Seperti mobil semuanya berkarat, seperti paru-paru hitam karena tar, seperti tulang hitam karena debu, seperti hati hitam karena malu, seperti mata hitam karena usia. Oke, ini pokoknya penggambaran lah, semuanya penggambaran perasaan-perasaan yang gua nggak bisa sebutin. Pokoknya lu bisa tahu lah gitu. Seperti bayi yang berputar-putar di kuburan Formadeliana, gua nggak tahu ini di mana. Seperti mulutnya yang masih terbuka berteriak untuk diselamatkan. Apa yang tersisa? Apa yang tersisa? Apa yang tersisa? Nah, di sini nih, ini yang sering gua sedih tuh di sini sih. Oke, karena gua pernah baca yang ininya nih, yang ininya nih, yang si aku bersembunyi dari pemerintah ini. Mungkin itu tuh kayak di awal tuh kayak lu dikasih perasaan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan sama si orang ini gitu. Karena kita lihat di sini ya. Aku bersembunyi dari pemerintah dan istri hayalanku, dari mimpi dan kenanganku. Aku bersembunyi dari hidupku. Aku bersembunyi darimu. Aku bersembunyi darimu. Aku bersembunyi darimu. Aku bersembunyi dari simpananku dan pesan seks dalam mimpinya. Aku bersembunyi dari keluargaku. Aku bersembunyi dari penjelasan. Wah, ini sedih banget, bro. Lu kalau denger di bagian ini sumpah nangis gua anjir. Sedih banget. Bagian ini. Dari semua kesalahan yang telah aku lakukan, aku bersembunyi darimu. Aku bersembunyi darimu. Aku bersembunyi dari bibirmu, dari mulutmu, dari kamarmu, dari keraguan, dari hidupnya, dari segalanya. Jadi rasa-rasa yang dirasain sama si orang ini ya dijelasin dulu di akhir ya kayak gini. Kayak perasaan-perasaan menyesal, perasaan-perasaan yang sakit, kecewa. Pokoknya gitulah, perasaan-perasaan kayak gitu, perasaan-perasaan ditinggalkan gitu. Nah, dia akhirnya bersembunyi. Dari sini aja gue tahu kenapa itu dinamain The Magician anjir. Karena magician kan sembunyi bro, tapi dia nggak bener-bener sembunyi gitu. Dia tuh ya ngumpet gitu, dia nggak bener-bener hilang, tapi dia hilang tuh bersembunyi. Nah itu si orang ini ya bersembunyi dari hidupnya, dari keluarganya, dari pemerintah, dari segalanya, dari bibirmu, mulutmu, kamarmu, keraguanmu, kehidupannya. Gila nggak? Gila bro, gila anjir. Oke, kita lanjut ke verse 6. Wah, ini lagu suka banget gue. Kapan aku bertemu denganmu? Mungkin 3 tahun yang lalu. Begitu banyak. Nah kan tuh dia nih kayak punya mantan istri kali ya, mantan istri yang dia tinggalin. Jadi dia bersembunyi dari si mantan istrinya ini gitu. Kapan aku bertemu denganmu? Mungkin 3 tahun yang lalu. Begitu banyak yang terjadi sejak itu. Kamu adalah sejuta ketakutan yang lalu. Begitu banyak yang telah menggantikanmu. Sejuta hal lagi yang membuatku terjaga. Tapi aku tidak tidur lagi. Aku hanya mengistirahatkan mataku. Aku berlari dari bibirmu. Aku berlari dari tangisanmu, kejang-kejangmu yang retak, kerak bumi, erangan pantomimmu. Erangan pantomim, jadi kayak dia ngerang tapi nggak bersuara gitu kali. Begitu dipaksakan, begitu dilatih. Kamu yang pertama aku panggil, tapi aku benci suaramu. Berarti dia udah mulai kangen kali ya sama mantan istrinya gitu. Apa jangan-jangan mantan istrinya tuh yang dimaksud adalah yang dia colong motornya ya? Yang dia colong motornya di motorbike gitu. Mungkin itu kali ya? Mungkin berhubungan. Kayak ini udah 3 tahun yang lalu semenjak dia nyolong motor gitu. Mungkin. Kamu yang pertama aku panggil, tapi aku benci suaramu. Aku benci kata-kata yang kamu gunakan, frasa yang menurutmu sangat pilihan. Tapi aku akan menciummu sejuta kali jika saja kamu menoleh, tapi tidak akan pernah menoleh. Kamu tidak akan pernah menoleh, sama sepertiku. Kamu tidak hidup, kamu mati. Di hutan hitam Jerman yang tidak ku ketahui sama sekali. Aku bermimpi kamu menunggangi kuda hitam maju mundur tanpa kompas untuk diikuti atau titik acuan untuk dicapai. Kamu berjalan tanpa tujuan melalui pepohonan yang tidak jelas di tempat yang tidak jelas hutan. Maksudnya mungkin di tempat hutan yang tidak jelas mungkin ya. Yang tak ku ketahui sama sekali. Dan
Tak dapat kubayangkan, simpan siluetmu yang samar dan kupegang erat dan ia menghindar dan kubangun dari mimpi. Tidak, tak satu pun nyata. Aku tidak tidur. Aku mengembara melalui pikiran-pikiran dan penyesalan yang mendalam, melalui kehampaan, melalui kisah-kisah yang tak pernah terjadi. Ciumanmu tidak pernah diberikan dan sentuhanmu tidak pernah terasa. Kata-katamu tak pernah diucapkan, hadiahmu tak pernah dibagikan, kebohonganmu di mana-mana, tipu dayamu tak terbatas. Aku bersembunyi dari banjir kotoranmu yang tak pernah berakhir. Wah gila, ini bener-bener pesan untuk si mantan istrinya itu ya. Bener-bener dia kayak ngasih pesan karena dia sekarang lagi kabur dan lagi bersembunyi. Jadi dia nulis pesan ini gitu. Berbaring sendirian seperti aktor terkenal dunia, masih sama sekali tidak dikenal, seperti hutan hitam Jerman. Tentangmu aku tak tahu apa-apa. Aku tak tahu matamu, kulitmu, bau busukmu, dosa-dosamu, lenganmu, genggamanmu, hatimu, lipatanmu, kukumu, genggamanmu. Genggamanmu 2 kali. Seringaimu, gerakan-gerakanmu, seksmu, rasa malumu. Aku hanya tahu namamu. Jadi aku tak tahu matamu, kulitmu, bau busukmu, dosa-dosa kamu. Gimana maksudnya? Kayak oh dia udah mulai lupa kali ya. Kayak dia udah mulai lupa karena udah 3 tahun lamanya dia udah mulai lupa dengan semuanya gitu. Kayak matanya lupa, kulitnya lupa, gerakan-gerakannya lupa gitu dan segala macam. Yang dia tahu cuma nama doang gitu. Nama si mantan istrinya itu mungkin. Apa yang tersisa dari kekasih? Siapa yang tak ada? Siapa yang tidak tahu berapa banyak fantasi melibatkan ciumannya? Apa yang tersisa dari si pemimpi yang bermimpi dan bermimpi dan bermimpi dan bermimpi? Namun berpikir dia tidak sedang bermimpi, berpikir dia bebas. Dan bagaimana kebosanan yang tak berujung, tak peduli dan tak berujung? Akankah dia membiarkanku begitu saja? Tidak. Saat asap menghilang, namamu tetap ada. Saat asap menghilang, dia tetap ada. Saat asap hilang, dia berkuasa. Hanya itu yang tersisa dariku. Outro, seperti pesulap yang tak menghilang dari siapapun. Nah ini dia di penjelasannya. Dia berbicara sampai kebohongannya menjadi kenyataan. Seperti pesulap menghilang dan tak pernah muncul kembali. Seperti pesulap tak menghilang dari siapapun. Dia berbicara sampai suaranya menjadi pasir. Dia menghilang setelah beberapa saat. Intinya si orang ini pergi menghilang dari istrinya. Entah karena apa ya. Mungkin karena dia selingkuh. Karena di sini ada tadi itu ada tuh pokoknya aku bersembunyi darimu, aku bersembunyi dari simpananku juga kan. Kayak jadi kayak dia bener-bener sembunyi dari hidupnya, dia bersembunyi dari penjelasannya, dia bersembunyi dari keluarganya juga gitu. Pokoknya dia lagi bersembunyi, dia lagi menyendiri entah di mana, mungkin di hutan hitam Jerman itu mungkin. Pokoknya dia lagi bersembunyi dan ini kayak bait-bait yang dia tulis untuk si istrinya gitu. Oke, kita lanjut lagu terakhir ya. Gila, lagu terakhir. Gue udah mulai capek anjir. Ini udah berapa sih? Jir, udah 1,5 jam. Oke, lanjut 1,5 jam. Gila nggak lo? Lagu terakhir, If You Are But a Dream. Wah, ini sedikit ternyata guys. Kita cuma bisa sampai sini. Ya, dan lagu yang gue suka tuh yang ketiga tadi kan gue punya top 3 ya. Si Motorbike, Holy sama itu The Magician gue suka banget, gila. Lagu 12 menit nggak kerasa, sumpah lu coba dengerin, gila nggak kerasa banget. Oke, kita lanjut ke lagu terakhir. Judulnya If You Are But a Dream. Jika kau hanyalah mimpi. Kuharap aku tak pernah terbangun. Ini lebih dari yang dapat kutanggung, menemukan bahwa aku ditinggalkan. Jika kau adalah fantasi, maka aku puas untuk jatuh cinta padamu yang menawan dan berdoa agar mimpiku menjadi kenyataan. Aku ingin menciummu, tapi tak berani. Aku sangat takut kau akan lenyap di udara. Jadi, sayang,
Jika romansa kita harus putus, kuharap aku tak pernah terbangun jika kau hanyalah mimpi. Aku ingin menciummu, tapi tak berani. Aku sangat takut kau lenyap di udara. Jadi sayang, jika romansa kita harus putus, kuharap aku tak pernah terbangun jika kau hanyalah mimpi. Ini mungkin berhubungan dengan The Magician, karena tadi dia berbicara kalau si orang ini adalah si pemimpi itu. Jadi makanya di sini kalau emang ini kata si orang ini, kalau emang si cewek itu cuma ada dalam mimpinya karena dia cuma ingat namanya doang kan tadi. Kalau emang si cewek itu cuma ada di mimpinya, dia nggak mau kebangun. Karena apa namanya? Kayak dia lebih sakit kalau dia kebangun, dia tahu kalau dia tuh adalah ditinggalkan gitu. Mungkin jika kau adalah fantasi, maka aku puas untuk jatuh cinta padamu yang menawan tuh. Bahkan kalau di fantasi aja kayak gue udah puas gitu, karena gue bisa mencintai orang yang menawan gitu. Dan berdoa agar mimpiku menjadi kenyataan. Aku ingin menciummu tapi tak berani. Aku sangat takut kau lenyap di udara. Jadi sayang, jika romansa kita harus putus, ku harap aku tak pernah terbangun jika kau hanyalah mimpi. Ini bisa juga jadi gue kepikirannya ke orang yang skizo ya. Kan orang skizo tuh punya apa kayak punya teman hayalan lah. Nah itu bisa hilang kalau misalkan dia minum obat gitu. Mungkin di sini dari kata-kata aku sangat takut kau akan lenyap di udara tuh itu. Jadi kayak kalau misalkan dia hilang di udara, misalkan si orang ini minum obat, si perempuan ini tuh bisa hilang gitu loh, bisa hilang dari udara gitu. Maksudnya kayak bisa lenyap dari si hayalannya dia. Gitu sih. Itu yang gua bisa terjemahkan mungkin dari si lirik ini menurut gua. Gila, ini udah lagu terakhir, dan menurut kalian bagaimana album The Magician ini? Kalau misalkan album The Magician, wah gila, gue sampai udah bingung, gue udah mulai pusing. Kita lanjut. Gila. Oke, kita tutup ya. Bagaimana? Ini udah 1,5 jam kita membahas soal album ini, dan menurut gue album ini punya storyline yang bagus. Gue masih belum tahu ini tuh berhubungan atau enggak di setiap lagunya. Tapi yang jelas dari setiap lagu dan liriknya, gue salut banget. Liriknya bener-bener gila, penulisannya keren. Kalian lihat sendiri, itu penulisannya gila banget. Jadi ya, gue belajar banyak dari penulisan si album ini menurut gue. Dan ya seperti itu. Kalau kalian ada masukan lain atau insight lain soal album ini, coba tulis di kolom komentar. Gue penasaran banget. Gue mau lihat kalian reaksinya seperti apa, karena gila gue udah bikin ini 1,5 jam. Jadi kayak ini video 1,5 jam gue pertama. Jadi ya, coba kalian tulis di kolom komentar. Album ini bagus banget. Ini dedikasi gue untuk album ini, karena saking sukanya gue sama album ini. Oke, itu dia. Pokoknya gitu dah. Gue banyak belajar dari album ini. Sampai jumpa di konten Arya Shit selanjutnya. See you guys. Biar di creator.